Welcome. Tak begitu jauh dari komplek tempat tinggalku, ada sebuah pekuburan tua yang oleh masyarakat sekitar dikenal sebagai kuburan Datu Oyem. Entah siapa yang memberi nama itu, tapi yang jelas dari dulu sampai sekarang banyak orang yang menganggap kuburan tua itu angker dan menyeramkan. Entah itu mitos, legenda, atau sekedar cerita dari mulut ke mulut. Konon di sekitar kuburan tua itu sering muncul hantu gentayangan, sehingga banyak orang yang takut melintasi tempat itu, terutama pada malam hari. Aku cukup penasaran mendengar cerita dari teman-temanku yang mengatakan beberapa kali melihat penampakan ketika melintasi kuburan tua itu pada malam hari. Kata mereka, penampakan itu berwujud perempuan yang sering duduk di tembok semen di atas gorong-gorong di dekat kuburan tua itu. Cerita-cerita itu sama sekali tidak membuatku takut, malah timbul rasa penasaranku dan naluri keingintahuanku terasa tergelitik untuk membuktikan cerita dari teman-temanku tadi. Bukannya aku tidak punya perasaan takut, tapi justru aku akan semakin penasaran kalau belum membuktikan sendiri cerita-cerita yang agak berbau horor ini. Kebetulan malam itu aku mendapat giliran jaga di pos kamling di komplek tempat tinggalku. Seperti biasa, aku dan keenam teman jagaku memasang api unggun di depan gardu, sekedar untuk mengusir hawa sejuk yang menyelimuti malam di daerahku yang memang berhawa dingin. Malam itu aku sudah berencana untuk uji nyali, membuktikan cerita seram teman-temanku tentang penampakan di kuburan tua itu. Kebetulan letak kuburan tua itu memang tidak begitu jauh dari komplek tempat tinggalku. Tepat jam 12 malam, aku permisi kepada teman-temanku. Dengan berbekal senter dan parang di tanganku, aku mulai melangkahkan kakiku menuju kuburan tua itu. Hanya butuh waktu 10 menit untuk sampai ke tempat itu. Meski dilalui jalan beraspal, tapi suasana di kuburan tua itu sangat sepi, bahkan agak sedikit mencekam. Tidak seorang pun melintasi tempat itu. Tetapi hal itu tidak menyurutkan niatku
untuk membuktikan cerita teman-temanku. Aku duduk di tembok semen di mana, kata teman-temanku, penampakan itu selalu muncul. Sengaja aku tidak menghidupkan rokokku supaya tidak mengganggu keheningan malamku di tempat yang katanya orang angker itu. Menit demi menit berlalu, tapi tidak ada kejadian apapun di tempat itu. Aku masih tetap sabar menunggu kemunculan sosok hantu yang sering diceritakan teman-temanku itu. Tapi sepertinya sia-sia saja penantianku. Hampir 2 jam aku menunggu di tempat itu sambil menahan kerubutan nyamuk-nyamuk. Tapi apa yang aku tunggu tidak muncul juga. Paling itu cuma cerita orang-orang penakut saja, gumanku dalam hati. Aku pun beranjak dari tempat itu lalu kembali ke pos ronda. Namun aku masih penasaran, ingin melakukan pembuktian itu di hari lain. Aku berencana melanjutkan uji nyaliku minggu depan, pas giliran jaga malamku. Aku tidak ingin istriku curiga dan melarangku melakukan pekerjaan nekat itu. Minggu berikutnya, tepat pada jam yang sama, aku pun memulai petualangan keduaku. Tapi kali ini aku tidak duduk di tembok semen itu. Aku sengaja agak bersembunyi agar berharap penampakan itu akan muncul malam itu. Terus terang, aku semakin penasaran seperti apa bentuk penampakan itu. Namun lagi-lagi aku kecewa karena sudah lebih 2 jam aku menunggu. Tetap saja apa yang membuatku penasaran itu tidak muncul juga. Meski sudah 2 kali gagal, aku belum mau berputus asa. Aku ingin mencobanya lagi minggu depan. Seminggu telah berlalu dari pencarian keduaku. Malam itu gerimis turun membasahi bumi. Aku jadi agak enggan-engganan melaksanakan tugas jaga malam. Tapi karena posisiku sebagai ketua regu jaga, terpaksa aku mengabaikan rintik-rintik hujan dan dinginnya malam yang terasa menusuk tulangku. Karena aku datang agak terlambat, semua anggota regu jagaku sudah berkumpul di gardu jaga. Mereka sudah menghidupkan api unggun di depan gardu. Aku merapatkan diri ke dekat api untuk menghangatkan tubuhku. Perlahan, tubuhku yang sudah terbalut jaket tebal itu mulai menghangat. Menjelang tengah malam, gerimis mulai berhenti. Timbul niatku untuk kembali mendatangi kuburan tua itu. Kebetulan beberapa teman jagaku sudah mulai tidak bisa menahan rasa kantuk mereka. Satu persatu dari mereka merebahkan badannya di gardu, dan tidak lama kemudian sudah terdengar suara dengkuran bersahutan. Udara dingin kembali menyeruak ketika aku sampai di kuburan tua itu. Tapi itu tidak menyurutkan langkahku untuk melakukan sebuah pembuktian yang mungkin bagi orang lain terkesan seperti kurang kerjaan.
Kali ini aku memilih tempat yang lebih tersembunyi, tapi tetap tidak jauh dari tembok semen yang konon jadi tempat munculnya penampakan itu. Hampir setengah jam aku bersembunyi di semak-semak. Gigitan nyamuk tidak kuhiraukan lagi. Sementara mataku tetap tertuju ke tembok semen itu. Jantungku terasa berdegup kencang. Bulu kuduku tiba-tiba meremang. Padahal saat itu aku tidak ketakutan. Entah dari mana datangnya, sesosok tubuh perempuan sudah duduk di tembok semen itu. Aku coba menenangkan diriku. Perlahan aku keluar dari persembunyianku dan secepat kilat aku menghampiri sosok perempuan misterius itu. Sosok tidak jelas itu seperti terkejut melihat kehadiranku yang tiba-tiba. Dia seperti mau berlari, tapi aku berhasil memegang tangannya. Tangannya terasa dingin seperti es. Perempuan itu mencoba meronta, melepaskan diri dari cekalan tanganku. "Jangan takut, aku tidak bermaksud jahat padamu," kataku coba menenangkan sosok perempuan itu. Dia berhenti meronta, lalu duduk kembali di tembok semen itu. Aku pun melepaskan cekalan tanganku. Langit yang tadinya mendung kembali cerah. Bulan sabit muncul kembali menghadirkan cahaya temaram. Dan di balik temaram sinar rembulan itu, aku melihat perempuan berambut panjang itu agak jelas. Sebagian rambutnya menutupi wajahnya yang terlihat pucat pasi. Tatapan matanya seperti kosong. Sementara pakaian yang dikenakannya biasa saja, seperti gadis-gadis desa pada umumnya. Tidak seperti yang digambarkan di film-film horor. Aku sendiri tetap sadar bahwa aku sedang berhadapan bukan dengan orang biasa, karena kemunculannya yang tiba-tiba di tempat sepi itu sudah cukup membuktikan dia bukan perempuan biasa. Tapi aku tidak menaruh kecurigaan apapun pada perempuan itu. Aku justru ingin tahu kenapa dia sampai berada di tempat yang gak lazim itu. Bagi orang yang melintas tempat itu, pasti menganggap dia sebagai hantu penampakan. Apalagi lokasi itu berupa kuburan tua yang dianggap angker oleh sebagian orang. Aku juga sadar bahwa aku sedang berhadapan dengan makhluk gaib yang mungkin selama ini dianggap sebagai hantu kuburan tua. Tapi rasa ingin tahuku yang begitu besar membuatku masih bisa bersikap wajar dalam kondisi seperti itu. Dan yang membuatku heran, sedikit pun tidak ada rasa takut dalam diriku. Padahal tempat itu sangat sepi dan mencekam. Sosok perempuan itu masih sangat muda. Gurat-gurat kecantikan juga nampak di wajahnya yang pucat pasi itu. Ku perhatikan perempuan itu menundukkan kepalanya. Sepertinya dia tidak berani menatapku. Tapi kulihat dia sudah mulai tenang. Aku semakin penasaran untuk mengorek informasi darinya. "Sebenarnya kamu ini siapa?
dan kenapa kamu ada di sini? Aku mulai pertanyaanku. Nama aku Imah, Pak. Terdengar jawaban lirih perempuan itu. Aku sudah mati 30 tahun yang lalu. Aku tidak terkejut mendengar jawaban itu. Aku malah makin ingin tahu lebih banyak lagi. Tapi kenapa arwahmu masih gentayangan seperti ini? Teman-temanku yang pernah melihatmu jadi ketakutan. Aku coba menyelidik. Dulu aku diperkosa lalu dibunuh oleh 3 orang laki-laki di tempat ini. Kali ini aku terkejut mendengar jawaban perempuan itu. Aku membayangkan 30 tahun yang lalu kuburan ini memang sudah ada, tapi nyaris tidak terawat. Semak belukar menutupi semua areal perkuburan ini. Jalan di samping kuburan itu juga masih berupa jalan tanah yang jarang dilewati orang. Memang kalau ada tindak kejahatan seksual di tempat ini, hampir dipastikan tidak akan diketahui orang. Kamu mengenal mereka? Aku menyelidik. Darahku seakan mendidih mendengar kebiadaban yang dilakukan oleh 3 laki-laki jahanam itu. Tidak, Pak, jawab perempuan itu lagi, masih dengan suara lirih. Kali ini lebih terdengar pilu. Waktu itu aku baru pulang dari sawah membantu ayah ibuku. Ketika melewati tempat ini, tiba-tiba laki-laki itu menyekapku lalu memperkosaku. Karena aku berteriak minta tolong, akhirnya mereka membunuhku. Mereka menguburkanku di bawah pohon tua itu, Pak. Perempuan itu menunjuk arah di mana dulu sebatang pohon pinus tua berdiri di sana. Tapi sekarang pohon itu sudah ditebang orang. Tiba-tiba saja dadaku seperti tertusuk ribuan jarum tajam. Terasa sakit sekali, seolah-olah aku sedang merasakan luka yang telah dialami oleh perempuan muda itu. Tapi sekarang kamu sudah tahu siapa mereka, kan? Tanyaku lagi. Iya, Pak. 2 orang di antara mereka sudah mati terbunuh waktu daerah ini tidak aman beberapa tahun yang lalu. Sementara seorang lagi saat ini sedang sekarat di rumah sakit setelah tertabrak mobil kemarin, jawabnya. Aku tidak heran kenapa dia bisa tahu semua, karena arwahnya yang selama ini gentayangan pasti tahu kejadian di dunia nyata. Aku sedikit lega. Para biadab itu sudah mendapat balasan yang setimpal atas perbuatan mereka. Kedua orang tuamu masih hidup? Aku jadi ingin semakin tahu tentang perempuan malang itu. Dia menggelengkan kepala. Ayah ibuku sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, Pak. Mereka selalu memikirkan aku, anak satu-satunya mereka. Akhirnya mereka sakit lalu meninggal, jawabnya. Hatiku bagai tersayat mendengar penuturan perempuan itu. Kalau saja kedua orang tua perempuan itu masih ada, ingin rasanya aku mencarinya kemanapun untuk mengabarkan berita menyedihkan ini. Aku hanya mengusap mataku yang mulai basah. Terus, kenapa kamu masih sering menakut-nakuti orang yang lewat di tempat ini? Aku kembali bertanya. Perempuan itu terdengar menangis terisak.
sebelum menjawab pertanyaanku. Aku tidak bermaksud menakut-nakuti mereka, Pak. Tapi aku hanya ingin minta tolong, jawabnya masih sambil terisak. Aku seperti sedang melihat seorang gadis yang membutuhkan pertolongan. Katakanlah, Nak, barangkali aku bisa menolongmu. Aku seperti sedang memposisikan sebagai bapaknya. Dan untuk pertama kalinya perempuan itu berani menatapku. Tatapan penuh iba dan memilukan. Dulu waktu aku mati, jasadku langsung dikubur seperti binatang, jawabnya dengan nada agak tertahan. Aku tidak dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Itulah yang menyebabkan arwahku belum merasa tenang di alam sana, Pak. Perempuan itu terdiam sejenak, lalu melanjutkan ucapannya. Aku melihat Bapak punya keberanian. Pasti Bapak tahu masalah agama. Dia seperti menebak. Kulihat mata perempuan itu seperti berharap sesuatu. Maukah Bapak menyempurnakan kematianku seperti orang mengurus jasad orang Islam yang mati, supaya aku bisa tenang di sana dan arwahku tidak gentayangan lagi, Pak? Harapannya. Aku mulai bisa menganalisa kenapa arwah perempuan ini sering menampakkan diri. Ternyata dia hanya ingin jasadnya diperlakukan secara manusiawi. Dia ingin aku melakukannya atas jasadnya. Baik, Nak, Bapak akan bantu kamu. Aku langsung menyanggupi permintaannya. Kalau melihat cara kematianmu, kamu ini bisa disebut mati syahid, karena kamu mati saat menunjukkan baktimu kepada orang tuamu, Nak. Aku mulai menjelaskan. Perempuan itu nampak tersenyum. Senyumannya sama sekali tidak menyeramkan. Tidak ada taring muncul di bibirnya. Tidak ada tawa melengking. Aku semakin yakin dia itu perempuan baik-baik sewaktu hidupnya. Hanya yang membuat dadaku sesak, mengapa dia harus mati dengan cara tragis seperti itu? Karena kamu mati syahid, pakaian yang melekat di tubuhmu itulah yang jadi kafanmu. Kamu juga tidak perlu dimandikan, tapi aku akan tetap mensolatkanmu. Aku benar-benar ingin menolongnya. Sekarang tunjukkan di mana kuburanmu, Nak. Perempuan itu bangkit memegang tanganku, lalu melangkahkan kakinya. Dalam keremangan cahaya, kulihat kedua kakinya seperti tidak menapak ke tanah. Tapi itu tidak membuatku takut. Aku mengikuti kemana perempuan itu melangkah. Tepat di bekas pohon besar yang sudah ditebang itu, perempuan itu menghentikan langkahnya. Dia melepaskan tanganku. Disinilah jasadku terkubur, Pak. Dia menunjukkan tanah di depannya. Aku celingukan mencari batu yang agak besar. Setelah ku dapatkan, aku meletakkannya di tempat yang ditunjukkan perempuan itu, seperti meletakkan sebuah pusara. Kemudian dengan parang yang kubawa, aku mencoba membuat sedikit gundukan tanah di tempat itu. Setelah itu, aku mencari batu-batu kerikil untuk menutupi gundukan tanah itu.
Sementara perempuan itu hanya berdiri seperti memperhatikan apa yang sedang aku lakukan. Selesai merapikan kuburan itu, aku beranjak ke parit yang tak jauh dari tempat itu. Airnya yang cukup jernih. Aku mengambil air wudhu di situ, lalu kembali ke tempat perempuan itu berdiri. Kuhadapkan tubuhku ke arah kiblat, lalu kuniatkan sholat gaib untuk arwah perempuan itu. Selesai sholat gaib, aku berjongkok di depan kuburan itu. Kubacakan surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, dan Yasin yang memang sudah lama aku hafal karena hampir setiap malam Jumat aku membacanya. Selesai membaca ayat-ayat suci itu, kutengadahkan tanganku berdoa untuk arwah perempuan itu. Perempuan itu masih berdiri di sampingku. Selesai melakukan ritual itu, aku kembali berdiri. Kutatap kembali wajah perempuan itu. Senyumnya semakin mengambang. Aku seperti sedang melihat seorang gadis manis di hadapanku. Aku semakin yakin bahwa dia bukan hantu atau setan. Karena kalau dia itu hantu atau setan, pasti sudah akan lari terbirit-birit mendengar bacaan ayat suci tadi. Terima kasih atas pertolongannya, Pak. Sekarang aku sudah bisa tenang di duniaku, perempuan itu berkata lirih. Belum sempat aku menjawab, perlahan perempuan itu menghilang dari hadapanku seperti kabut yang ditiup angin. Kupandangi gundukan tanah di depanku. Semoga kau tenang di sana, nak. Allah akan menempatkanmu di tempat yang mulia, bisikku dalam hati. Kulihat ada botol kosong bekas air mineral. Kuambil botol itu, lalu kuisi dengan air yang kuambil dari parit kecil itu. Kutuangkan air di atas pusara gadis malang itu. Tak terasa, air mataku menetes mengiringi tetesan air dari botol itu. Dari kejauhan, ku dengar suara sayup-sayup azan pertama telah mengalun. Ternyata sudah hampir 4 jam aku berada di tempat angker itu. Aku bergegas meninggalkan kuburan tua itu dengan perasaan bercampur aduk yang tidak bisa kugambarkan. 3 bulan sudah berlalu dari kejadian itu. Aku pun sudah mulai melupakan kejadian itu. Hanya sesekali saja ketika aku lewat kuburan itu, kusempatkan berziarah kuburan gadis malang itu sekedar untuk mendoakannya. Tidak pernah lagi ku dengar cerita teman-temanku tentang penampakan itu. Aku hanya tersenyum dalam hati. Tapi aku tetap menyimpan rapat-rapat peristiwa yang pernah ku alami itu. Karena kalaupun aku ceritakan, mungkin tidak seorang pun yang mempercayainya. Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.